kemarin saya diajak berbincang-bincang oleh saudara kami ini mulai pembahasan Dewa Ruci sebagai ilustrasi yang dikenal oleh bangsa di Nusantara tentang Isra Mi'raj, mencari jati diri. Lalu dia bercerita tentang perjalanan Isra Mi'rajnya seorang nabi untuk tujuan sampai pada akhirat. Nabi ini diarahkan oleh malaikat. Perjalanan spiritualnya pun dengan diperlihatkan semua para nabi yang sudah ada lebih dulu. Dari Nabi Adam sampai Abraham, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa, dan sampai bertemu Allah endingnya itu. Nah, ketika bertemu Allah, maka Nabi menerima perintah mengajarkan cara ibadah kepada umatnya. Meskipun tata cara ibadah yang diajarkan itu berbeda dengan Musa, tapi yang menjadi sama itu adalah dilihat dari endingnya. Dalam menyikapi perkara umatnya diperhadapkan kepada Allah itu, yang diikuti adalah jejak Musa, jejak Abraham, dan Yunus. Sama seperti sikap para nabi di perjanjian lama itu. Melalui argumen dan nego, berarti lebih cenderung berpihak kepentingan dan memperjuangkan umatnya. Sebab dengan mempertimbangkan lebih dulu dan menawar-nawar dalam memperjuangkan umatnya, untuk mengarahkan umatnya, sehingga endingnya jadi mengulang di dalam perjanjian lama yang dipimpin Musa dan pada umat yang di padang gurun itu. Hari perhentiannya tidak untuk perjalanan spiritual, tapi untuk melakukan dengan tata cara ibadah yang semakin untuk menjadi sempurna. Otomatis endingnya mengulang kembali seperti bangsa Israel yang dipimpin Musa, semua mati di padang gurun. Karena yang disempurnakan adalah ibadahnya, seperti perjalanan spiritual Isra Mi'raj para nabi yang mengulang dan mengulang lagi, berputar-putar di padang gurun, merefleksikan tuntutan iman ibadah sebagai perbuatan yang benar, bahkan ibadah menjadi paling sempurna. Sehingga sampai hari ini terus menanti Mesiasnya datang. Bedanya dengan umat Kristen, bukan menanti Mesias. Yang dinanti umat adalah zaman baru yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Baca di dalam Yehezkiel 10 ayat 17 sampai 22. Manawa kerop mau padha leren, roda-rodane iya leren. Manawa kerop iku padha mumbul, rodane iya melu mumbul. Awit roe makhluk kang padha urip iku dumunung ana ing roda-roda kuno. Kamulyaning Yewah tumuli nilar trundaging lawange padalman suci lan pindah ing sandhuwuring kerup. Kerup-kerup iku padha ngegarake swiwine lan nalika lungane aku sumurup iku padha mumbul saka ing lemah bebarengan karo roda-rodane. Banjur padha leren ing sacedhaking lawangi gapurane padalmane Pangeran Yewah kang ana ing sisih wetan tuwin kamulyane Allah Israel ana ing sandhuwure, yaiku makhluk-makhluk urip kang dek biyen dak deleng ana ing sangisoring Allah Israel ana ing pinggir kali Kebar. Lan aku mangerti manawa iku kerup siji-sijine ana raine papat sarta ing sangisore swiwine ana kang wangune kaya tanganing manungsa. Katone raine ceples karo kang dak deleng ana ing sapinggiring kali Kebar. Kabeh lakune padha terus lenceng manut enering adepe. Ini adalah pengalaman spiritual Isra Mi'raj, pengalaman yang dahsyat dari seorang Nabi Yehezkiel yang bisa menembus sesuai pandangan roh yang telah manunggaling di dalam Gusti. Dia bisa melihat kemuliaan Allah secara begitu detil, tidak terluputkan dari penglihatannya. Dia bisa melalui sampai ke dalam gerakan roh. Tidak hanya diperlihatkan dan diperkenalkan para nabi yang sebelumnya, bahkan Yehezkiel ini bisa melihat manusia sempurna yang telah manunggaling di dalam roh suci, roh Gusti. Di sini perlu kita bedakan, kalau Bapak Abraham itu disebut sebagai orang benar, itu berbeda dengan manusia sempurna. Orang benar itu karena perbuatannya, karena imannya, maka dia menjadi orang-orang benar yang doanya didengar.
Tapi manusia baru, manusia sempurna itu sudah menjadi hidup oleh roh, manunggaling di dalam Gusti. Nah, ini bedanya. Yehezkiel sendiri belum mengalami kesempurnaan. Terlebih lagi para nabi, tidak ada yang sudah menjadi manusia sempurna selain Yesus. Nah, sebab ini tidak membahas tentang Yehezkiel di umat perjanjian baru. Manusia baru yang sudah menjadi sempurna di dalam pandangan roh, diteladani dimulai dari Yesus. Baca di dalam Wahyu 12 ayat 1-6. Tumuli ono pratondo gede katon ono ing langit. Ono wanita asingep srengenge lan rembulan ono ing sangandhaping samparani sarta ngagem makutha lintang rolas ono ing mustakani. Wanita mau lagi nggarbini sarta sajrone sesambat nyakiti arep babaran iku jerit marga kraos sakit. Nuli ing langit katon ono pratandha liyane. Lah ono naga gedhe abang branang endase 7 lan ono sungune 10 sarta ing endase ono makutha 7. Pedite nyeret sapratelone lintang-lintang ing langit banjur ditibakake ing bumi. Naga mau mapan ana ing ngarsane wanita kang arep babaran iku. Sedyane arep nguntal putrane samangsa wis miyos. Wanita mau banjur mbabar putra kakung kang bakal ngengen para bangsa kalawan godha wesi. Dumadakan putra mau karepat lan kaplajengake menyang ngarsane Allah lan ing dampari. Wanita mau melajeng menyang ora-ora samun ing panggonan kang wis dicawisake dening Allah supaya diri mati ana ing kono lawase 1260 dina. Ing swarga nuli ana paprangan. Mikael lan para malaikate padha perang lawan naga mau sarta naga iku kabantu dening para malaikate. Nanging naga lan malaikate padha kasoran. Temah padha ora diparengake manggon ana ing swarga. Naga gedhe si ula kang saka jaman wiwitan kang karan iblis utawa setan kang nasarake saisining jagat iku kauncalake ing bumi bareng karo para malaikate. Aku nuli krungu swara kang sora ana ing swarga mangkin. Samengko karahayon lan panguwaos tuwin paprentahaning Allah kita lan panguwaos sing panjenengane kang jinebatan wis kababar. Marga kang dakwa sedulur-sedulur tunggal pracaya kang rina wengi gugat ana ing ngarsaning Allah kita iku wis kauncalake mangisor lan anggone ngalahake sarana rae sang cempe lan sarana tembung paseksine sebab padha ora ngeman marang nyawane dhewe nganti tumeka ing pati. Mulane padha sukarena he swarga lan he sira kabeh kang padha ngenggoni bilai kowe he bumi lan segara marga iblis wis nguduni sira kalawan nepsu banget marga sumurup menawa wektune mung kari sedhela. Nalikane naga mau eling yen wis kauncalake menyang bumi banjur ngoyak wanita kang wis mbabar putra kakung mau. Wanita mau tumuli kaparingan suwiwi garuda gedhe sepasang supaya mabur menyang panggonan iya iku ing ora-ora samu. Ing kono wanita iku diopeni adoh saka papane ula lawase samangsa lan rong mangsa lan setengah mangsa. Kalau Nabi Yehezkiel menerima penglihatan gerakan rohnya untuk manusia sempurna yang akan datang, dan penglihatan ini lebih dahsyat lagi yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, proses kelahiran manusia baru yang terjadi di dalam roh Yesus, kemudian yang juga dijalani kepada semua umatnya yang mencapai proses ini. Bukan hanya gerakannya, kelahiran manusia sempurna yang diasuh oleh Allah Roh Suci sendiri,
Setelah firman itu diasuh oleh Roh Suci menjadi dewasa, sehingga terjadi pula manunggaling di dalam Roh Suci, yaitu tentang pemahaman akan firman. Sebagai sulung adalah Yesus. Dewasa pemahamannya itu tidak lagi bisa diputarbalikkan kembali ke perjanjian lama. Misterinya kejadian ini, mengapa pada waktu perjanjian lama semua para nabi seperti Yehezkiel pun tidak bisa menjadi sempurna? Karena kejadiannya itu diambil saja dua contoh yang sangat ekstrim. Seperti Musa bisa bertemu dengan Allah secara pribadi, bahkan sampai mujizat begitu dahsyatnya terjadi, diperagakan di depan raja besar dan di depan jutaan umat dengan dibuatkan 10 hukum Taurat berpribadi dalam kuasa Allah. Tapi karena hukum Taurat, Musa tertuntut mati, disembunyikan sehingga Musa tidak bisa moksa. Sampai mayatnya pun dikejar tuntutan. Nah, Musa ini tidak boleh dimunculkan lagi. Jadi keadilan Allah ini yang dituntut. Begitu pula dengan yang disebut Nabi Khidir, ialah Elia yang bisa moksa, bahkan dijemput oleh kereta kerajaan surga. Tapi mengapa tidak menjadi manusia sempurna Elia itu? Sebab dia berhutang darah, sehingga dia tertuntut harus mati pada waktu menghadapi para nabi palsu. Elia memaksakan otoritas kuasa Allah untuk terjadi, dinyatakan di depan para nabi palsu. Dan ketika dia tidak tahan hidup, mendesak Allah, minta dirinya muksa. Kenalilah kriteria Roh Suci, Roh Kudus. Di dalam dua hal ini saja sudah bisa diambil kesimpulannya. Sejatinya, di balik misteri perjalanan spiritual para nabi dan para rasul itu, Allah sedang menguji dari dalam mereka. Cenderungnya itu, berpihaknya itu lebih kemana. Nah, ini yang tidak disadari para nabi karena tidak memahami, tidak mengenal isi hatinya, dan tidak bisa menebak apa yang direncanakannya sebelum terjadi manunggaling dalam ketiga proses tadi itu. Tapi suatu misteri yang belum pernah terbukakan sebelumnya, yaitu apapun yang diminta manusia, terlebih lagi seperti para nabi yang sebagai orang benar doanya didengar, minta apapun diberi, akan terjadi. Apakah yang diminta itu yang terbaik? Tentu saja tidak. Yang mula-mulanya disarankan oleh Allah itu sesungguhnya yang terbaik, dan para nabi itu tidak bisa menangkap ini. Nah, contohnya terjadi secara pribadi dengan Yesus. Waktu Yesus meminum cawannya, dia bisa melihat bahwa dirinya itu akan disalib. Dia akan masuk penderitaan dan penganiayaan. Pada waktu hatinya itu meresapi tentang hati sebagai umat manusia. Kalau nanti proses ini yang bakal terjadi dengan para rasul dan umatnya ini harus mengalami seperti yang dia minum. Hal inilah yang membuat Yesus menjadi gentar. Maka Yesus berkata, seandainya cawan ini dapat berlalu daripadaku. Tapi sebelum bernego, dijawab oleh Roh Suci yang secepatnya Yesus merasakan hati sebagai Bapa. Dia berkata, jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Nah, ini bedanya. Tidak sampai bernego, cuman bisa merasakan hati di pihak umatnya, tidak bisa merasakan hati Allahnya. Yesus bisa. Setelah firman itu diasuh oleh Roh Suci menjadi dewasa, sehingga terjadi pula manunggaling di dalam Roh Suci, yaitu tentang pemahaman akan firman. Dewasa pemahamannya itu tidak lagi bisa diputarbalikkan kembali ke perjanjian lama, seperti perjalanan spiritual Isra Mi'raj para nabi yang mengulang dan mengulang lagi, berputar-putar di padang gurun tuntutan iman ibadah sebagai perbuatan yang benar. Yesus dengan gentar sampai berkata, seandainya cawan ini dapat berlalu daripadaku. Nah, tapi cepat-cepat disaut sendiri dengan Yesus, dijawab sendiri, tapi biarlah kehendakmu saja yang terjadi, jangan kehendakku yang terjadi. Kenapa Yesus pun jadi gentar? Karena Yesus tahu nanti para rasul muridnya itu, dia memberi teladan ini, harus mengalami seperti dia. Cepat-cepat Yesus menjawabnya supaya jangan terjadi seperti para nabi yang menawar-nawar, yang bernego dengan Tuhan. Jadi Yesus tidak mau, karena kesempurnaan harus terjadi seperti itu. Nah, seperti yang pernah saya bagikan kesaksian secara garis besarnya, bahwa suami saya itu diajak untuk Isra Mi'raj, bukan mimpi. Jadi secara penglihatan nyata, saat sedang perkumpulan ibadah, sukmanya dibawa ke atas bukit bersama Yesus.
Kalau para rasul, perjalanan Isra Mi'rajnya itu secara nyata, secara realita, didampingi oleh Yesus. Dari mulai melihat Yesus yang menjalani secara kasat mata sampai menjadi hal spirit. Nah, itu para rasul. Jadi murid Yesus semua bisa mengalami perjalanan spiritual ini. Bahkan sampai pada saat akhir zaman ini. Salah satu pertemuan dari suami saya yang masih secara hidup realita ini dengan Yesus yang sudah menjadi Sang Hyang Cahyaning Nirwono. Ini loh bedanya Yesus dengan para nabi dan para leluhur maupun para dewa. Dia itu air hidup, air tirta, dan dia juga cahaya yang hidup. Sampai hari ini kita hidup di zaman ini bisa mendampingi, menghantar ke perjalanan Isra Mi'raj. Berbedanya dengan para nabi, kalau mereka sendiri menjadi pelakunya yang bisa bertemu, tapi tidak bisa menghantar umatnya, hanya menjadi saksi, membawa pesan dan perintah, digandeng, ditangisi, disertai oleh Yesus. Sebelum kita sendiri bisa menyadari apa yang terjadi. Nah, itu belum endingnya, masih bisa diteruskan sampai menembus manunggaling di dalam Gusti yang dipimpin oleh Yesus yang manunggaling firman hidup pimpinannya sudah tidak digandeng, ditangisi, tapi sudah dari dalam. Nah, itu ending Isra Mi'raj yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Sehingga tidak ada para nabi itu yang menjadi menyombongkan dirinya. Yang meninggikan itu kan para pengikutnya, umatnya. Nah, itu tidak boleh. Para nabi dan para rasul dimuliakan selain Tuhan. Jangan meniru Yesus yang dimuliakan, sebab Yesus itu memang Tuhan, harus dimuliakan. Mengapa para rasul dan umatnya itu bisa sampai mengikuti teladan Yesus, bisa mengalami, meskipun para nabi mengalami begitu dahsyatnya, tapi semua pengalaman dahsyat itu hanya mereka sendiri yang bisa mengalami. Jadi per pribadi lepas pribadi, dan itu pun tidak mencapai kesempurnaan. Tapi pada waktu para rasul dan umat pengikut Yesus sampai hari ini, kalau sudah rela menerima cawannya, bisa sampai karena ditebus dulu. Jadi tuntutan kehidupan fana ini dari Adam sampai Musa itu ditebus oleh Yesus, dibayar lunas. Kemudian pada waktu diproses, karena sebagai umat Kristen pun hidup mentalnya itu tidak lebih baik dari agama lain. Juga imannya tidak lebih kuat daripada pelaku spiritual agama lain, belum menjadi layak standar hidupnya di hadapan Roh Suci, maka lebih dulu dijamin oleh darah Yesus. Saat itulah yang disebut waktu-waktu emas, timingnya itu sebagai anugerah. Baca Lukas 13 ayat 6-9. Yesus banjur paring pasemon mangkene. Ana wong kang duwe wit anjir, kang katandur ing pakebonane anggur. Banjur diparani digoleki woi, nanging ora oleh. Tumuli kondo marang kang garap kebon anggur iku. Delengen, iki wis 3 taun anggonku teka goleki woi, kok ora ono. Mulane tegoren wae wit iki. Kanggo apa urip ana ing lemah kene tanpa guna? Atur wangsulane wong mau. Bendoro, kajengipun gesang setahun malih. Siti sakubengipun badhe kula paculi, lan wit menika badhe kula rabuk. Mbok menawi taun ngajeng saged awoh, menawi mboten inggih lajeng kategoro kemawon. Nah, masa-masa seperti itu mengerjakan semakin sempurna bukan hanya perkara ibadat, tapi sampai menjadi proses kenasiran. Bagi yang sudah kepenuhan Roh Suci itu harus didewasakan. Seperti Bimo Dewa Ruci mengenali jati diri bahkan sampai moksa. Lah, waktu moksa ini yang dikatakan masuk hari perhentian, terjadi proses manunggaling di dalam Roh Gusti untuk sempurna. Tubuh ini sudah tidak eksis lagi, tapi menjadi bait bagi Roh Suci. Yalah, Yerusalem baru itu yang melahirkan pemahaman yang suci, tidak tercampur lagi hikmat dunia yang tertulis di dalam ayat. Pada suatu saat nanti, penyembah-penyembah benar tidak di gunung ini, tidak di bait suci, di kuil-kuil, di gereja-gereja. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Yang dikatakan sekarang itu sudah ada bait seperti ini.
tapi tidak langsung instan. Tentu saja ini bagi orang-orang yang sudah melewati proses ketebusan, proses pendamaian darah suci Yesus, dan sampai proses kenasiran. Yang perlu saya bagikan, banyak yang belum bisa mengalaminya di dalam masa proses kenasiran itu, karena ini hanya terjadi di zaman para rasul. Sebab masa proses ini tidak bisa dilihat. Seperti orang yang sudah moksa di puncak Himalaya menghilang moksa. Terus apa di balik sana yang dilakukan hidup tapi mati tapi hidup? Nah, ini kesaksiannya. Kenasiran itu yang dialami seperti pada kesaksian di gereja-gereja, bukan hanya kepenuhan, itu mereka motong, terputus, tidak diteruskan. Kalau sampai tuntas menjaga segala sesuatunya itu nasir, sampai seperti kaum Jawa kuno yang disebut kaum Samin. Tapi kalau kaum Samin itu menyeterilkan diri, mengisolasi, hanya hidup di dalam lingkungannya sendiri. Nah, proses kenasiran pengikut Kristus di zaman ini, di tengah-tengah metropolitan, di tengah-tengah pusat surganya duniawi, harus menjadi tuntas pelaku. Di dalam pikirannya tidak boleh buruk dan jahat, di dalam hatinya harus tulus dijaga, di dalam perkataannya dijaga, yang masuk di telinga dijaga, bahkan yang disentuh, dimakan, apapun dijaga. Jadi tidak sekedar seperti orang puasa. Persiapan pada waktu kalau masih dalam pelayanan itu lebih berat, pasti tidak akan bisa lulus. Sehingga yang dikerjakan pada keluarga kami itu oleh Tuhan diizinkan terjadi melalui perkara yang sampai kita keluar dari Nusantara. Membawa beban sebagai orang sakti tapi kalah, benar-benar terbang melalui pesawat, kemudian kita diletakkan di tempat pusat kota yang lebih surganya dunia. Harus menjaga hidup seperti kaum Samin, tapi kita sudah bersuami, beristri, harus bekerja, dan sudah beranak. Mereka pun harus bersekolah, harus bersosial, dan kehidupan normal. Tapi harus menjaga kenasiran. Sampai pekerjaan pun harus hati-hati, seperti tidak ada pilihan, sebab yang lebih penting jangan sampai mendukakan hati Roh Suci. Menjaganya sampai seperti itu, dan kejadian itu bisa bertahun-tahun. Mengapa bisa menjadi kuat? Ya itu tadi sebetulnya bukan karena kekuatan sendiri, karena saat itu sudah manunggaling di dalam Yesus, firman hidup, air tirta yang hidup sudah ada di dalam. Dan di setiap step mesti ada kejadian spiritual. Nah, ketika itu juga belum terjadi pemahaman, sehingga tuntutan hidup, tuntutan pelayan, semua tuntutan suara itu ada di dalam kita juga. Meskipun sudah mengalami seperti itu dan menjadi pelaku sampai sedemikian rupa, tapi tentang firman belum terbukanya pemahaman sampai melihat dari rohnya. Karena saat itu hanya diisi dipenuhi dengan poin-poin spiritual dan menjadi saksi hidup dari melakoni. Sama-sama orang Kristen yang sama-sama kepenuhan, inilah yang membuat bedanya. Bisakah kenasiran terselesaikan sampai puncak? Hari-hari emas itu adalah timingnya. Dia mau mencurahkan. Nah, ini tergantung merasa lebih penting berguna atau terlanjur spiritnya secara dilebur habis, ngebleng. Ketika menerima pewahyuan maupun perkara spirit, maka tidak langsung secara instan dibagikan spontanitas. Seperti itu yang bisa jadi kecolongan. Perlu ditelaah, diperhadapkan. Terjadinya 3 tanda yang sudah jadi. Kesaksian tentang air tirta, kesaksian tentang jaminan darah, dan kesaksian tentang pemahaman yang terakhir, yang paling sulit. Para pakar pun pemahamannya berbeda-beda. Karena prosesnya yang menjadi berbeda. Bukan Alkitab maupun terjemahannya ada yang salah. Nah, semakin diajak untuk membedah, semakin memahami, maka pancingan dunia itu sudah tidak mempan lagi. Ketangkap rohnya, ketangkap motivasi dan kepentingannya. Berarti sudah selesai, lulus. Itulah manusia sempurna, selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sesungguhnya perjalanan spiritual Isra Mi'rajnya para nabi, mereka itu secara pribadinya sedang diuji tapi tidak menyadari. Coba renungkan, kalau Yesus itu adalah suara hati Tuhan keluar dari dalam yang berfirman, begitu pula Roh Kudus, Spirit Suci itu adalah nafas Tuhan yang keluar bersama firman-Nya itu dari dalam. Kalau dia diklaim sebagai nabi bukan Tuhan, maka sudah tidak ada lagi kalau begitu nabi yang lebih sempurna dari Yesus. Nah, kalau dia itu pencipta, maka dia itu sangat mengasihi dan menghargai ciptaannya. Tiada yang dikecualikannya. Maka Tuhan itu, Tuhan belusukan seperti yang diharapkan rakyatnya, selain iblis dan setan. Sebab iblis dan sekutunya itu yang merancang kudeta dan pelengseran Allah. Maka bahaya bagi Allah dan pemerintahannya
terlebih bahaya bagi rakyatnya, sehingga tiada lagi tempat di surga bagi iblis dan sekutunya. Amin.